Oke deh, karena waktu udah menunjukkan pukul 10:10 dan yang join juga udah cukup banyak, mungkin kita bisa mulai aja ya teman-teman untuk NutriShare Session hari ini di hari Sabtu tanggal 16 Juli tentang kerja di bidang gizi masyarakat ngapain aja sih? Nah, mungkin di sini teman-teman udah pada penasaran ya, kita tuh bakal bahas apa aja sih di gizi masyarakat tuh bakal ngapain aja, terus gimana sih kalau misalnya kita mau kerja di bidang tersebut. Nah, sebelum kita mulai sharing-sharing-nya, mungkin tak kenalan maka tak kenal ya. Mungkin aku di sini bakal kenalan dulu. Perkenalin semuanya, teman-teman. Di sini nama aku Tania. Aku adalah salah satu dari tim teman-teman dari Ilmu Giziku. Nah, untuk sesi hari ini, kita juga akan ditemenin sama kakak-kakak yang tentunya kerja di bidang gizi masyarakat ini dan juga pastinya yang bakal memberikan sharing-sharing tentang gizi masyarakat. Nah, mungkin kita bisa panggil dulu ya teman-teman untuk yang akan sharing hari ini. Mungkin untuk Kak Erni bisa sapa-sapa dulu, Kak. Iya, makasih Tania. Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat kalian gimana nih? Lagi hujan ya? Di sini lagi hujan nih guys. Semoga kita tetap bisa sharing-sharing ya. Perkenalkan, nama aku Erni, lulusan Gizi dari Poltekkes Jakarta 2. Aku lulusan tahun 2020 dan sekarang bekerja di salah satu puskesmas di Jakarta. Jadi mungkin hari ini aku akan sharing sedikit tentang gizi masyarakat gitu. Oke, selamat pagi Kak Erni. Kebetulan di aku juga tadi abis hujan sih Kak, tapi sekarang baru aja berhenti gitu. Nah, ini kan Kak Erni dari Poltekkes ya teman-teman ya, bisa mungkin teman-teman ada yang dari Poltekkes juga. Nah, Kak Erni ini lulusan tahun 2020 dan sekarang tuh lagi kerja di Puskesmas di wilayah Jakarta. Ini kan gizi masyarakat tuh terkenal banget ya dengan kerja di bidang di bagian puskesmas gitu. Nah, mungkin sebelum terjun ke puskesmas nih Kak dan gizi masyarakat, mungkin Kak Erni ada pandangan nggak sih awal-awal masuk gizi tuh kayak, oh kerja di gizi masyarakat tuh kira-kira kayak ngapain aja sih? Atau mungkin Kak Erni tuh punya pandangan awal tentang kerja di gizi masyarakat gimana tuh Kak? Kalau untuk pandangan awal sebenarnya aku nggak ada gambaran sama sekali ya untuk kayak, mau kerja di mana dan kerjanya itu ngapain gitu. Nah, tapi pas udah masuk semester 6 dan 7 itu kan, kita disibukkan sama PKL. Nah, kebetulan di kampus aku itu kita, PKL di berbagai tempat, di rumah sakit, terus, kemudian di, catering, terus di puskesmas, sama waktu itu, seperti KKN ya, tapi kalau di Poltekkes sebutannya adalah, manajemen intervensi gizi gitu. Jadi, pandanganku terhadap mau kerja di mana dan pekerjaannya apa tuh dimulai saat PKL. Nah, saat itu waktu salah satunya itu dari mulai, MIG dan juga puskesmas, ya aku senang aja gitu kayak, ketemu banyak orang. Jadi kalau gizi masyarakat itu kan, salah satu, apa ya, job desk atau tupoksi dari pekerjaan kita itu pasti akan, bersinggungan langsung atau bertemu langsung dengan, masyarakat gitu. Jadi kita apa ya, jatuhnya kayak, preventif gitu, kayak usaha preventif, dan juga promotif gitu ya, kepada masyarakat. Jadi pandanganku tuh waktu itu gitu, jadi kita bakalan sering ketemu, sama masyarakat, terus kayak, sharing tentang, kesehatan, jadi aku tertarik di situ sih. Jadi, dari sekian banyak PKL yang aku ikutin, aku tuh paling pengen, ya kerja, di bidang gizi masyarakat ini. Oke, jadi mulai tertarik itu waktu PKL ya, Kak? Aku juga mungkin sama sih di sini awal-awal mungkin aku bisa sharing juga ya. Kan di sini kita sharing-sharing bareng nih. Mungkin teman-teman yang mau sharing juga boleh banget. Nah, aku juga di sini mungkin mau sharing dikit. Jadi aku
masuk gizi juga awal-awal mungkin pandangan tentang gizi masyarakat itu sangat sedikit juga ya. Kayak di awal-awal pasti kepikirannya kayak, oh mungkin gizi itu bisa di bidang yang paling banyak kepikiran tuh mungkin teman-teman di sini juga sama kayak aku kali ya. Jadi paling banyak kepikiran mungkin di rumah sakit kah, atau mungkin di bidang makanan, di bidang catering gitu. Nah mungkin untuk gizi di masyarakat itu karena mungkin, paparannya juga masih belum banyak gitu ya, jadi kita masih sedikit gitu informasi tentang gizi masyarakat. Nah, aku juga sama sih kayak Kak Erni, mulai, apa ya, mulai tahu kalau kayak gimana sih kerja di gizi masyarakat tuh karena ada PKL itu juga. Aku kebetulan PKL-nya sama sih di semester 6, jadi itu ada kegiatan PKL di rumah sakit, kemudian ada juga di puskesmas gitu. Nah, di situ juga mulai, oh ternyata gizi masyarakat tuh gini ya, bener kayak tadi Kak Erni bilang kayak, oh berhubungan langsung dengan masyarakat, terus kita bisa preventif dan juga promotif gitu. Aku juga sama sih, awal-awal nggak terlalu terbayang gitu, gimana sih gizi masyarakat. Nah, lanjut nih Kak. Terus kalau untuk awal-awal itu berarti waktu PKL tuh kan tadi Kak Erni bilang kan memang tertarik dengan gizi masyarakat tuh ya. Nah, mungkin apakah berarti waktu Kak Erni habis lulus nih, kan Kak Erni tadi lulus 2020, apakah langsung terjun di gizi masyarakat atau misalnya Kak Erni sempat nyoba di bidang yang lain dulu sih? Oke, jadi pas waktu aku lulus itu mungkin, kalau di sini ada yang fresh graduate juga, kalian pasti akan ngerasain kayak, ya udah deh masukin lamaran di mana aja gitu, yang gizi dan non gizi gitu. Nah terus, waktu itu aku, dapet, di non gizi. Jadi kayak salah satu perusahaan, yang spesialis untuk merekrut orang-orang, tenaga kerja ahli untuk bekerja ke luar negeri gitu. Jadi aku masuk ke salah satu agensi. Nah di situ aku, kerjanya itu Enggak, kayak HRD gitu sih jangan gitu. main Nah orang terus ada taksi direktorat. Oh, mahasiswa kan? Mohon maaf teman-teman, mungkin bisa di-mute dulu ya. Oke, makasih. Oke, nah terus, itu aku kerja, sekitar selama 10 sampai 11 bulan lah, hampir udah mau 1 tahun kan. Nah, tapi selama bekerja di situ tuh aku nggak nemuin, apa ya, yang klik gitu sama aku. Jadi, ya selama kerja itu aku masih, sebar-sebar, ini ya, CV gitu. Nah, terus waktu itu SSGI, mungkin sekarang juga SSGI lagi dibuka ya. Ya, SSGI itu, lagi ngerekrut kan, terus aku coba ngelamar. Nah, terus aku dapet tuh, di SSGI Tangerang. Nah, di situ sih sebenarnya aku kayak, wah, gue mau ngelepasin kerja yang sekarang demi kerjaan yang cuma 1 bulan. SSGI itu kan cuma 1 bulan ya. Nah, tapi waktu pas aku udah mau detik-detik resign, ternyata aku dipanggil tuh volunteer COVID-19. Tadinya aku ngelamarnya di Wisma Atlet, tapi ternyata, dapet, ditempatinnya tuh di RSCM. Pertama sih ditanyain ya kesediaannya, mau nggak kalau di-switch ke RSCM. Akhirnya aku, lebih pilih yang volunteer kan, daripada yang SSGI itu kan cuma sebulan ya. Nah, volunteer di RSCM ini, aku jadi ngerasain gizi klinik yang sebenarnya gitu ya. Walaupun pas PKL juga kita sudah merasakan, tapi kan kalau waktu PKL RS itu kita punya batasan-batasan ya. Kalau waktu PKL aku tuh kita misalnya nggak boleh megang, pasien yang, intervensinya tuh pakai makanan cair, itu kalau aku nggak boleh gitu. Nah, tapi pas waktu di RSCM aku ngerasain itu. Nah, volunteer itu hanya berjalan selama 3 bulan, karena waktu itu tren pasien Covid itu sudah menurun, jadi banyak, yang dipurnakan gitu ya, yang apa ya, PHK lah istilahnya gitu. Nah terus, setelah itu aku cari-cari lagi. Nah, mulai dari sini aku mulai nyari-nyarinya adalah yang hanya gizi gitu. Jadi aku nyari bener-bener loker dan menyebar lokernya tuh yang gizi, karena memang, aku ngerasa kayak, "Oh ya udah deh, kayaknya
gue harus di bidang gue biar apa ya, biar hidup lah gitu. Soalnya pas di non gizi itu aku nggak ngerasain apa ya, nggak ngerasain senang gitu. Nah terus akhirnya aku dapet di Indonesia Nutrition Association. Jadi jatuhnya kayak kayak NGO gitu ya. Nah, di situ aku ngelamar awalnya itu jadi asisten penelitian. Jadi dosen UI itu punya penelitian. Nah, terus kemudian dia butuh asisten penelitian. Nah, tapi di situ aku ketolak. Nah, terus kemudian aku di-refer untuk jadi studi koordinator. Nah, di sini juga aku baru tahu nih ternyata ada pekerjaan itu gitu. Nah, pas aku jadi studi koordinator itu, aku jatuhnya kayak apa ya, kayak kepala dari beberapa enumerator gitu. Jadi aku yang mengatur gimana nih jadwal enum turun dan lain-lain gitu. Dan aku juga terjun ke masyarakat. Jadi menurutku salah satu gizi masyarakat itu ya bisa nih kalian nanti coba juga misalnya sambil nunggu-nunggu panggilan kerja jadi enumerator gizi gitu. Nah, setelah jadi koordinator itu, terus kemudian aku cari-cari lagi. Nah, waktu itu Dinkes DKI itu lagi sering nge-repost postingan puskesmas-puskesmas yang lagi buka lowongan. Nah, aku coba tuh di beberapa puskes. Ada yang gagal dari tahap berkas, terus ada puskes yang gagal sampai aku tahap wawancara dan di puskes yang ini yang sekarang aku kerja, aku lolos tuh sampai tahap terakhir dan aku lulus gitu sih. Jadi awalnya pun aku nggak di gizi masyarakat. Jadi awalnya aku di non gizi, kemudian aku di gizi klinik, kemudian di gizi masyarakat, dan sekarang di gizi masyarakat lagi gitu. Oh gitu ya Kak, jadi cukup panjang ya Kak perjalanannya Iya, jadi udah nyoba banyak bidang gitu ya bisa dibilang ya Kak ya? iya betul. Heeh. Iya, jadi mulai non gizi, kemudian tadi kan katanya kurang kurang klop gitu ya sama yang non gizi, Mm-mm. terus gizi klinik, kemudian gizi masyarakat, kemudian di masyarakat gitu ya NGO itu dan juga langsung ke gizi masyarakat. Wah, banyak yang udah dicoba ya Kak bidangnya ya. Iya betul. Oke, nah mungkin, nah tadi kan Kakak bilang Kakak tadi untuk yang puskesmas ini kan keterima berarti sudah melewati segala proses rekrutmennya tuh ya Kak. Nah mungkin di sini Mm-mm. aku dan juga teman-teman mungkin penasaran sih kayak gimana sih Kak kalau misalnya rekrutmen di puskesmas itu apakah misalnya ada mungkin bisa kayak kalau yang aku dengar ya kalau di rumah sakit itu kan memang ada tes pengetahuannya juga gitu. Mungkin di puskesmas itu apakah sama? Apakah tes-tesnya tuh cukup banyak tahapnya atau gimana nih Kak? Oke. Jadi yang pertama itu pasti seleksi berkas ya teman-teman. Nah mungkin ini bisa jadi salah satu tips juga ya. Jadi biasanya di poster puskes itu dia akan nyantumin kan, misalnya lulusan D3 gizi gitu. Atau misalnya lulusan D3/D4 gizi gitu. Nah, dari sepengalaman aku oh ya kebetulan aku lulusan D4 ya teman-teman. Jadi waktu itu aku pernah ya kayak masa sih yang dibutuhin D3 aja gitu. Aku coba aja aku masukin berkas, ternyata memang beneran nggak lolos gitu ya. Jadi menurut aku oh berarti bener ya memang yang dibutuhkan sama dia tuh D3 aja gitu. Nah, terus setiap aku masukin ke poster yang rekrutmennya adalah lulusan D3 atau D4, itu pasti berkasku lolos gitu. Jadi menurut aku, oh bener ya gitu. Nah, mulai dari berkas ini, yang dibutuhin itu adalah ijazah, transkrip nilai, terus kemudian STR. Jadi kalian mungkin yang nanti habis UKOM itu jangan lupa diurus STR-nya gitu ya. Karena banyak juga nih teman-teman aku ternyata yang nggak ngurus STR-nya karena merasa dia udah menemukan di bidang yang lain lah gitu istilahnya. Atau misalnya kalian gak ikut UKOM, berarti kan kalau kalian gak ikut UKOM, kalian gak bisa dapat STR ya. Nah, menurut aku, STR itu sangat penting jika kalian memang ingin kerja di bidang gizi. Salah satunya adalah ya gizi klinik dan gizi masyarakat ini. Pasti di post rekrutmennya itu harus mencantumkan si STR ini gitu.
Nah, lolos berkas, setelah lolos berkas itu tes tulis. Nah, tes tulis ini waktu itu kalau nggak salah ada, sekitar 82 orang yang dibagi ke beberapa sesi gitu. Nah, tes tulisnya sih kalau aku nanya-nanya ke teman-temanku yang di puskes lain beda-beda ya. Ada yang, tes tulisnya itu kayak, TPA sama psikotes kayak pada umumnya gitu. Nah, tapi waktu aku yang di puskes ini tes tulisnya itu tentang, gizi gitu. Jadi tentang soal-soal gizi. Ada pilihan ganda, terus kemudian ada, esainya ya. Nah, esainya itu lebih kayak ke brainstorming gitu loh. Misal kalau ada masalah, di posyandu seperti ini gitu, terus kalian harus ngapain sih gitu. Terus ditanya misalnya kalau, ada masalah seperti ini, kalian mau bikin inovasi apa gitu. Jadi esainya itu lebih kayak, mereka kayaknya ingin melihat skill kita seperti apa gitu. Jadi tes tulisnya itu langsung, tentang gizi, benar-benar semuanya tentang gizi, tentang perdietan, tentang perhitungan, tentang, MSPM juga ya, karena kan, di puskes itu ada yang, sekarang itu kan ini ya, apa namanya, ruang bersalin, jadi ada pasien rawat inapnya gitu. Nah, setelah tes tulis itu diumumin tuh, yang lolos itu sekitar 6 atau 8 orang ya, aku lupa maaf. Nah, terus setelah itu, tes praktek. Jadi, tes prakteknya itu ya biasa antropometri dan juga konseling gitu. Jadi, mereka mungkin mau lihat ya skill konseling kita, karena di puskesmas itu bukan hanya ke masyarakat aja, tapi ada poli ya, pelayanan poli, pelayanan dalam gedung, yaitu kita harus bisa, konseling pasien dengan ya berbagai masalah mereka gitu. Jadi kalau di puskesmas itu kita ada 2, ada UKP, poli atau di dalam gedung ya, dan UKM, yaitu masyarakat. Jadi kegiatan di luar gedung. Nah, setelah praktek, terus, wawancara. Nah, wawancaranya ini, udah bukan ngomongin background kalian lagi, jadi mereka itu sebenarnya udah ya beneran udah baca CV kalian gitu loh. Jadi, si wawancara ini sama kayak esai yang tadi gitu loh, lebih, nanya tentang, wawasan kita terhadap gizi. Misal dia nanya kayak, "Kalau kamu masuk gizi, kamu akan bekerja samanya dengan siapa aja sih?" Gitu, "dengan unit mana aja?" Gitu. Terus ditanyain kayak kalau di puskesmas tuh ada unit apa aja sih? Jadi bener-bener, tentang wawasan gizi dan, tentang ya skill kita lah digali gitu. Jadi wawancaranya kayak gitu. Nah, udah tahapnya itu 3 tadi, seleksi berkas, tes tulis, 4 ya berarti tes tulis, terus, praktek dan wawancara. Udah setelah itu, seminggu deh kayaknya pengumuman, siapa yang lolos. Udah alhamdulillah aku yang lolos, kayak gitu sih tahapnya. Oh gitu ya Kak, jadi ada 4 tahap, mulai dari berkas, biasa sih ya Mhm. berkas kan pasti harus masukin tuh, terus ada tes tulis tentang gizi, kemudian ada tes praktek dan juga wawancara. Oke, mungkin teman-teman yang mau sekalian nanya gitu ya, mungkin aku ada yang terlewat atau teman-teman ada yang lebih kepo nih Kak, spal-spill gitu atau apa, mungkin bisa langsung aja mungkin chat di kolom chat gitu ya, atau misalnya kalian mau langsung ngobrol sama Kak Erni juga, boleh banget, gitu. Nah, oke. Selanjutnya nih Kak, apa aja sih kan Kak Erni, kalau sebelumnya aku boleh tahu nggak Kak, udah berapa lama sih Kak kerja di puskesmas ini? Nah, aku kerja di puskesmas sih baru bentar banget teman-teman, sekitar 4 bulan lah, aku baru banget masuk tahun ini. Oke, jadi baru 4 bulan ya Kak. Nah, itu Iya. yang selama 4 bulan ini tuh, apa aja sih mungkin yang udah Kak Erni kerjain di puskesmas gitu? Mungkin teman-teman penasaran juga apakah selalu ke masyarakat gitu, atau misalnya di Poli Mhm. tuh kira-kira ngapain aja sih Kak, gitu? Oke, jadi kan kalau di puskesmas itu ada 2 ya teman-teman, yang kegiatan dalam gedung dan kegiatan di luar gedung. Nah, kalau kegiatan di dalam gedung itu, kayak tadi aku bilang, kalian tuh akan konseling pasien gitu. Nah, sebenarnya pasien yang datang itu, eee
rata-rata itu adalah ibu hamil. Karena kenapa? Karena ibu hamil itu kalau pertama kali ANC di pemeriksaan kehamilan pertama di puskes itu, mereka itu akan wajib kunjungan ke poligigi dan poligizi. Maaf. Nah, itu biasanya ibu hamil. Nah, biasanya sih kalau ibu hamil yang di puskes itu uh, kurang energi kronis dan juga anemia. Karena kalau misalnya sudah ada penyakit yang lainnya ya, misalnya DM gestasional atau misalnya hipertensi pada kehamilan, itu akan dirujuk ke rumah sakit. Jadi udah sepertinya sudah bukan ranahnya puskes lagi gitu ya. Nah terus yang datang itu biasanya balita gitu ya, misalnya ibu-ibunya yang kepo mau tahu tentang anaknya kayak gimana, itu biasanya suka datang, terus balita-balita kurus kayak gitu sih. Terus kemudian lagi apa ya, lansia lansia yang DM, hipertensi, terus kolesterol itu sering asam urat gitu. Kadang juga ada kalau di puskes itu namanya adalah kunjungan sehat. Jadi dia benar-benar ucuk-ucuk datang ke Poligizi. Jadi biasanya tuh kalau yang ke Poligizi itu adalah yang dirujuk dari poli lain, misalnya dari poli lansia, dari poli PTM, atau dari poli KIA tadi kan. Nah, ada yang kunjungan sehat. Jadi dia datang sebenarnya dia sehat, tapi dia mau tahu aja status gizinya dia, terus dia mau tahu sebenarnya makanan yang baik itu kayak gimana sih gitu. Itu juga banyak yang kayak gitu. Nah, itu ya yang di dalam gedung sih dominannya adalah kita konseling. Nah, ada juga kita penyuluhan dalam gedung lah, kayak penyuluhan pada umumnya kayak seperti kalian kalau praktek di kuliah gitu. Nah, terus kalau yang di luar gedung, nah ini yang masyarakatnya ya. Kegiatannya itu banyak banget. Yang pertama itu adalah kita setiap bulan itu ke posyandu. Nah, posyandunya itu sesuai dengan jumlah posyandu yang ada di wilayah kerja kalian nantinya. Bisa sampai 30-an lah gitu. Jadi dalam sebulan itu biasanya 2 minggu lah, 2 minggu itu kalian pasti akan turun ke posyandu, posyandu yang berbeda-beda. Jadi kita selalu monitoring ke semua posyandu itu. Jadi bukan hanya salah satu posyandu, tapi semuanya. Jadi di situ ya pertama itu tugas kita adalah kita melihat kerjanya kader ya, apakah cara mengukur dan sebagainya itu benar, terus kemudian apakah buku administrasinya lengkap gitu. Nah, terus ya udah nanti kalau misalnya ada kita temukan di saat itu juga balita yang di garis kuning atau di bawah garis merah, nanti kita kasih tahu bahwa besok harus ke puskesmas ya, karena nanti kita akan beri intervensi seperti PMT-nya itu ada di puskesmas, jadi nggak bisa kita langsung intervensi saat di posyandu itu. Nah, selain posyandu juga kita anemia ya ke sekolah-sekolah, itu apa ya, pengecekan HB ke remaja putri, terus penyuluhan tentang anemia, terus distribusi tablet tambah darah itu setiap 3 bulan. Dan kadang diubah-ubah ya, kadang setiap triwulan, kadang 6 bulan sekali distribusinya gitu. Terus apa lagi ya, paling itu sih yang paling banyak. Terus paling ya kayak kalau lintas sektor ya teman-teman, jadi misalnya uh, dari KIA mau kunjungan ibu hamil itu juga bisa, terus kemudian pelacakan kasus gizi buruk kayak gitu sih biasanya. Udah sih itu gambarannya, mungkin ada beberapa kegiatan yang aku mungkin skip kali ya, tapi yang paling dominan itu adalah itu tadi posyandu, terus anemia, dan ya penyuluhan-penyuluhan ke masyarakat gitu. Oke, gitu ya Kak. Jadi ada dalam gedung dan luar gedung. Nah, mungkin di sini ngelanjutin pertanyaan yang tadi ya Kak. Itu tuh apakah misalnya kayak pembagiannya tuh misalnya sebulan ini, enggak, misalnya seminggu ini, misalnya Kak Erni itu full dalam gedung, terus seminggu ke depan full luar gedung, atau kalau misalnya insidental gitu. Jadi kayak mungkin aku misalnya
di gizi yang tim ini tuh misalnya lagi ada kegiatan, misalnya berapa minggu keluar gitu, atau misalnya ada waktu-waktu tertentu gitu terbagi, misalnya kayak ada waktu-waktu tertentu untuk di dalam gedung, Mhm. waktu-waktu di luar gedung, atau gimana tuh, Kak? Soalnya aku Iya. masih bingung sih gitu. Heeh. Jadi kalau, di Puskes itu gini, kan Puskes itu ada Puskes kecamatan dan Puskes kelurahan ya. Nah, kebetulan itu aku adalah Puskesmas kecamatan. Nah, kalau di Puskes kecamatan ini, orang gizinya itu ada 4. Kebetulan ya di kecamatan aku, beda-beda ya di setiap Puskes tuh nanti keadaannya beda-beda tergantung wilayahnya. Nah, 4 ini, biasanya kalau lagi ada yang keluar lapangan gitu ya kan karena misal dalam satu hari itu posyandu itu kan yang berjalan itu bukan cuma satu ya, tapi kadang tuh sampai 3. Jadi biasanya 3 orang akan turun lapangan dan satu orang itu akan, jaga poli gitu, karena poli nggak boleh kosong, karena kan, pasien yang ke poli itu untuk konseling itu akan selalu ada gitu setiap harinya. Jadi kayak gitu sih pembagiannya, pokoknya intinya satu orang itu akan, selalu ada, di poli gitu. Nah pembagiannya ini, kita udah bikin jadwal, jadi ya adil lah gitu. Jadi misalnya, 2 hari misal aku keluar gedung, nanti 1 hari aku di dalam gitu, nanti 2 hari keluar gedung lagi gitu. Nah keluar gedungnya pun ini nggak seharian ya teman-teman, jadi kan, seperti ya posyandu pada umumnya, dia itu biasanya dari pagi sampai siang ya, sekitar 11:30-an lah gitu. Nah, nanti setelah jam makan siang ya balik lagi ke poli gitu. Nanti, ada tupoksi yang lainnya gitu. Nah, kalau yang di Puskes kelurahan itu kebetulan petugas gizinya tuh hanya satu. Jadi kalau misalnya dia turun ke lapangan, nah polinya ini tutup. Jadi, pada hari itu ya poli gizi tidak buka layanannya itu nanti siang gitu. Nah kalau di kelurahan juga, biasanya agak jarang sih ya yang, kunjungan ke poli gizi karena rata-rata kan kayak ibu hamil itu kan pemeriksaan yang paling lengkap itu kan adanya di kecamatan ya. Jadi ya rata-rata pasti akan, ke kecamatan gitu sih teman-teman. Jadi pembagian jadwalnya seperti itu, gitu. Oh gitu ya Kak, jadi udah ada jadwal gitu dan poin terpentingnya sih kalau misalnya ada tim gitu kayak poli itu nggak boleh tutup ya Kak, kecuali Iya tadi yang di kelurahan karena cuma ada satu jadi tutup gitu ya Kak ya? iya, betul. Oke. Nah, mungkin di sini teman-teman kalau masih ada yang mau penasaran gitu, masih ada yang masih mau banyak ditanyakan kepada Kak Erni, boleh banget untuk nanya langsung atau enggak nanya di kolom chat ya teman-teman. Feel free aja sih untuk nanya-nanya. Atau mungkin kalian mau sharing-sharing nih karena mungkin udah mau PKL gitu, udah mau semester 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 ganjil ya. Mungkin ada teman-teman yang mau magang di puskesmas masih kayak takut-takut atau enggak misalnya ada yang mau melamar nih di puskesmas, bisa nanya-nanya ke KR nih kayak, "Kak, aku takut nih tes-tesnya," atau gimana, boleh banget untuk nanya-nanya di sini ya. Jadi nggak usah takut karena kita di sini sharing bareng-bareng. Oke, mungkin lanjut Kak, untuk, kan Kak Erni di sini bisa dibilang masih cukup baru ya, untuk di puskesmas karena baru 4 bulan. Tapi mungkin bisa sharing nih Kak, kayak suka duka kerja di puskesmas apa sih Kak? Apakah banyak sukanya atau mungkin banyak dukanya gitu selama 4 bulan Kak Erni di puskesmas? Lebih banyak sukanya sih ya alhamdulillah, karena pertama yang tadi ya, aku pas, dari PKL waktu sedang kuliah itu, aku memang pengen banget gitu ya kerja di puskesmas gitu. Jadi, eee, suka aja gitu, semuanya suka sih kayak yang dijalanin sesuai gitu, maksudnya sesuai dengan bidangku. Jadi, aku merasakan, manfaatnya gitu ya, maksudnya bisa sharing, terus kemudian aku juga dapat, ilmu baru lah gitu. Kalau dukanya apa ya, dukanya paling, mungkin secara personal aja sih, misalnya kayak, kan kita kan dekat dengan kader gitu ya. Kadang tuh ada aja lah kader yang misalnya, agak-agak gimana gitu ngomongnya, terus, kayak kader itu kan, dia itu kan sebenarnya dapat insentif gitu kan ya, insentif bulanan gitu. Nah sebenarnya insentif itu, larinya tuh
apa ya, uang keluarnya tuh dari kelurahan, tapi dia sering, kayak berkeluh kesahnya ke kita gitu, kayak, "Mana nih, kok insentifnya belum turun?" Paling kayak gitu sih ya, kayak gitu. Terus apalagi ya, udah sih dukanya aku sih selama ini masih fine-fine aja dan happy-happy aja walaupun kayak kadang, ada kader yang suka komplain gitu-gitu aku juga masih oke-oke aja sih dan kebetulan kalau di Poligizi, jarang juga dapat komplainan dari pasien. Jadi aku masih belum menemukan hal itu karena kadang di poli lain tuh ada aja komplainan. Jadi kan, kita agak agak pusing juga tuh ya kalau misalnya dapat komplainan. Jadi aku masih sukanya lebih banyak sih daripada dukanya. Dukanya mungkin nggak ada sama sekali ya. Belum atau nggak belum, astagfirullah. Oke, keren banget nih teman-teman kayak Kak Erni suka terus nih kerja di puskesmas gitu, untuk dukanya belum gitu ya. Nah, ini ada nih Kak kebetulan yang mau nanya, Titin Dadi mungkin kepada Kak Titin, mau langsung nanya ke Kak Erni, mungkin bisa open voice-nya. Oke, selamat pagi kakak. Oke, mungkin bisa lebih keras dikit Kak suaranya, kurang kedengeran. Oke, selamat pagi semua, selamat pagi teman-teman. Oke, pagi Kak. Asal saya dari NTT. Saya lulusan dari Universitas Merpati Yogyakarta. Nah, sekarang lagi nganggur aja, lagi cari-cari juga. Jadi saya ingin bertanya kepada Kak Erni, Kak, ini apa kalau di lapangan, kalau kita udah eh, bidang di bidang di bidang puskesmas ini, terus itu sama nggak Kak yang kayak kita di masa-masa PBL atau PKL? Nah, kalau di masa-masa PBL yang saya rasakan sendiri ini kan kayak apa ya, PBL klinik itu kan harus ya kayak dari awal sampai akhir nyusun menu bla 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 gitu-gitu. Nah, kalau udah di dunia kerja besok, eh, kalau udah di dunia kerja itu kurang lebih seperti yang kita dapatkan di PKL atau PBL atau bagaimana Kak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, eh, untuk kan, nah saya kan belum ikut UKOM nih Kak, sambil nunggu UKOM ya Kak. Itu kira-kira kayaknya wajib ya Kak harus punya STR dan lain-lain. Terus untuk apa ya, kriteria nilainya sendiri Kak, ada nggak Kak kalau dari pengalaman Kakak, untuk mungkin standar nilainya berapa dan maksimalnya berapa Kak gitu. Terima kasih Kak Erni. Oke, halo Titin, jauh banget nih dari NTT, salam ya. Eh, Pertama itu apakah sama dengan PKL atau enggak ya? Menurut aku sih ya 11-12, tapi asiknya itu ya kita nggak ada batasan lagi, Titin. Karena kalau aku ya pas PKL itu, kayak misalnya waktu pas PKL di Puskes tuh ya, itu kan kalau waktu PKL di Puskes ya, kita mau konseling orang juga agak-agak takut, iya nggak sih? Soalnya kan kita diliatin ya sama sama supervisor kita lah, SPF kita. Kayak mau kasih intervensi ini agak takut gitu kan ya, deg-degan, mau penyuluhan juga agak deg-degan gitu ya. Kalau yang pas PKL Puskes nih ya. Nah, pas sekarang kerja itu ya harus lebih berani gitu ya, karena kan itu pasien kita dan kita adalah menjadi ahli gizi utamanya lah gitu istilahnya. Jadi kita harus bisa memberikan intervensi terhadap pasien kita gitu. Nah, terus kemudian pas penyuluhan juga harus siap gitu ya dengan misalnya pertanyaan-pertanyaan tak terduga gitu ya. Nah, mungkin kayak contohnya nih misalnya kayak ada ibu balita tuh sering banget nanya kayak gimana sih ngatasin anak yang GTM gitu ya, gerakan tutup mulut. Nah, itu kan secara teori mungkin kita tahu ya, tapi karena aku belum menikah gitu dan belum punya experience terhadap anak secara langsung, jadinya tuh kadang kita kan bisa menilai mimik wajah orang ya. Kadang tuh dia kayak ya gue udah ngelakuin ini kok gitu, saya udah ngelakuin ini tapi tetap aja GTM gitu, tapi ibunya baik tetap oh iya oke oke gitu. Paling itu ya kalau PKL Puskes. Nah, terus kemudian tadi kan Titin bilang kalau misalnya di PKL rumah sakit itu kita sering nyusun menu. Iya bener kan, kita tuh kalau PKL tuh
ya kita belajar nyusun menu. Padahal kalau pas asli kerja di rumah sakit itu udah ada menunya gitu. Jadi ya kita tinggal melaksanakan aja gitu kan sesuai menu gitu. Nah terus paling kan kalau ada diet-diet itu kan juga udah ada pakem-pakemnya kan kalau di rumah sakit. Jadi misal kalau diet DM berarti kan nggak boleh yang manis-manis. Biasanya kalau menunya ada semur, biasanya akan ada menu yang lainnya gitu. Terus kayak misalnya buahnya hari itu yang keluar pisang, biasanya kalau untuk DM nanti keluarnya jeruk atau melon kayak gitu kan kalau nanti aslinya kerja gitu ya. Nah, mungkin nanti pas kerja itu akan kita seperti PKL nyusun menu lagi itu ya jika misalnya harus ada perubahan menu atau misalnya harus ada inovasi menu mungkin itu akan terjadi tapi waktu saat aku jadi volunteer di RSCM itu kan aku gizi klinik ke pasien ya bukan yang MSPM jadi aku ahli gizi ruangan gitulah istilahnya nah itu eh, bedanya dengan PKL itu ya kita harus berani mengintervensi gitu. Nah, terus kayak tadi aku bilang kan, kalau waktu PKL rumah sakit tuh aku pribadi tuh nggak boleh memberikan intervensi makanan cair. Nah, waktu pas lapangan langsung, kerja langsung di RSCM itu agak-agak takut sih ya, tapi alhamdulillah seniornya baik. Jadi bisa nanya gitu ya, Kak, misalnya saya mau kasih makanannya segini mili, boleh nggak ya? Gitu. Nah, nanti kakaknya akan ngasih arahan lah gitu. Kadang ada juga yang senior kayak, ya udah terserah kamu gitu, itu kan pasien kamu gitu sih gitu perbedaannya. Nah, terus kemudian tadi STR itu wajib ya, Titin. Jadi semangat belajar untuk ukomnya. Kalian juga nih nanti di Discord itu kan ada bagian ukom ya di ilmu giziku. Nah, kalian bisa tuh sharing-sharing di situ biar makin semangat belajar ukomnya. Terus tadi pertanyaan terakhir itu standar nilai apa ya, Titin? Eh, Misalnya kayak gini Kak, dari suatu puskesmas A itu kriterianya misalnya IPK minimal 3,25. Oh, Heeh. Heeh. Kalau di poster rekrutmennya itu, kalau untuk IPK itu biasanya pada tulisannya tuh minimal IPK-nya tuh 3 deh kalau nggak salah ya. Nah, kalau untuk standar nilai saat kita ujian yang tadi aku bilang tes tulis, itu pun nggak dikasih tahu. Jadi pas pengumuman lulus itu, ya udah nih ada 8 nama gitu. Nggak ada tulisan misalnya Erni tes tulisnya hasilnya 80 terus si B hasilnya sekian-sekian itu nggak ada sih. Jadi menurut aku mungkin penilaiannya itu bersifat tertutup atas instansi tersebut kali ya. Jadi aku juga nggak tahu ya standar nilainya seperti apa gitu. Baik Kakak, terima kasih Kak Erni. Iya, sama-sama. Oke, makasih buat Kak Titin atas pertanyaannya dan juga Kak Erni udah jawab panjang lebar ya. Nah, mungkin teman-teman masih ada yang mau kepo atau masih mau nanya-nanya ke Kak Erni, bisa nanya banget nih ke Kak Erni juga kan Kak Erni tadi udah pernah punya pengalaman di non gizi, kemudian pengalaman di volunteer juga. Mungkin teman-temannya kayak mau volunteer juga bisa nanya-nanya nih ke Kak Erni kayak gimana nih Kak mau volunteer gitu. Terus Kak Erni juga udah pernah di Gizi Masyarakat dan juga sekarang akhirnya kerja di Gizi Masyarakat. Boleh banget nanya-nanya nih kayak Kak Titin, boleh langsung open mic atau lewat chat gitu ya. Oke, selagi nunggu teman-teman mungkin ada yang masih mikir-mikir gitu ya pertanyaannya. Aku lanjut nih Kak. Nah, ini tuh aku mau nanya sih, untuk peluang kerja di Gizi Masyarakat tuh apakah memang masih sangat besar dan banyak peluangnya atau kira-kira gimana nih Kak untuk peluang kerja di gizi masyarakat? Sebenarnya aku juga agak bingung nih ya jawab pertanyaan ini karena mungkin kalau sekarang kalian mulai scroll Ya, atau kalian mulai nyari-nyari loker tentang gizi itu menurut aku ya teman-teman loker gizi itu agak lumayan sedikit ya menurutku ya teman-teman rata-rata itu mereka itu adalah pekerjaan yang sementara atau temporary kayak enumerator itu tuh lumayan banyak sih. Jadi mungkin
Mungkin tips dari aku, misal kalian belum keterima kerja gitu ya, terus ada loker tentang minum, itu boleh banget dicoba gitu. Jadi nanti bisa lah kalian ada experience kalau misal kalian ditanya yang nggak kosong-kosong banget gitu ya. Nah mungkin tips dari aku juga satu nih ya, kalian ketika jadi enumerator gizi, terutama jadi enumerator penelitian seorang dosen ya, entah itu dosen manapun gitu ya, kalian tuh harus lumayan pinter juga nih teman-teman. Pinternya bukan pinter apa ya, tapi ketika oke, kamu jadi enumerator saya, itu jangan lupa harus ada kertas, harus ada hitam di atas putih, karena banyak enumerator itu jatuhnya tuh kita deal-dealannya itu hanya dari omongan. Nah, aku punya ya pengalaman yang lumayan gak enak saat jadi enumerator. Aku adalah enumerator di salah satu kampus gitu ya, bukan kampusku ya, dari dosen di salah satu kampus. Awal-awal tuh ngomongnya ini ya, misalnya dealnya segini gitu. Nah, tapi pas udah selesai, itu tuh nggak sesuai dengan apa yang diomongin saat itu gitu. Nah, kita kan apa ya? Aku sih salah satu tipe orang yang agak maaf maaf. Aku tuh salah satu tipe orang yang agak gimana ya? Kalau udah di akhir tuh digituin kayak pengen protes gimana gitu. Jadi aku kayak oh ya udah deh gitu. Nah itu tuh aku ngerasa kayak ya ampun, selama ini aku nggak enom tuh kayak uangnya tuh habis di transport gitu ya. Nah mungkin itu ya nanti kalian kalau misalnya jadi itu enum dosen ya. Jadi sering banget kok dosen tuh penelitian buka enum, dan menurut aku itu jatuhnya jadi kayak kerja romusa, kerja rodi gitu. Nah itu terus waktu pas aku di NGO, nah di NGO ini udah ada hitam di atas putih, jadi sesuai lah gitu ya. Misalnya kalian akan dibayar dengan nominal X gitu. Nah, selama penelitiannya itu kadang ada yang berjalan nggak sesuai rencana teman-teman. Jadi misalnya seharusnya kita bisa mendapatkan 50 sampel, tapi kita misalnya hanya baru dapat 50% ya, 25 sampel gitu ya. Nah, itu pas aku di sana tuh kita tetap digaji sesuai dengan apa yang hitam di atas putih itu, karena memang salah satu struggle penelitian itu ya memang seperti itu gitu. Nah, yang di sebelumnya itu aku pun menemukan salah satu struggle itu. Nah, mungkin dosennya ngerasa kayak kamu nggak sesuai nih sama target kita, makanya gaji kamu tuh segini, tapi dia tidak memaparkan itu loh kenapa gajinya nggak sesuai gitu. Kayak gitu sih. Terus yang peluang gizi yang di puskesmas ini pun aku tuh dari lulus tuh aku menanti-nanti ya, kayak kok nggak ada ya postingan tentang rekrutan ini gitu ya. Nah kadang tuh teman-teman nih maaf banget ya, emang yang ini aku rasain ya, ada beberapa yang puskes itu tidak apa ya, rekrutmen itu di apa ya, tidak diposting secara luas, tidak diposting di Instagramnya lah gitu istilah di sosial media. Jadi ini tuh kayak mulut ke mulut gitu ya. Jadi kayak kekuatan IWOM lah gitu ya, word to mouth gitu loh. Jadi kalau kita nggak tahu atau misalnya kita nggak kenal atau apa gitu ya, kita nggak tahu tiba-tiba kayak ada aja yang udah kerja di puskes gitu. Jatuhnya ya koneksi lah gitu ya, tapi mereka tetap sih ada proses lain-lainnya dengan yang memang udah tahu juga gitu. Jadi kadang tuh ya lumayan lah kalian juga harus sering-sering berkomunikasi dengan orang banyak gitu biar dapat peluangnya tuh nggak cuma nyari di sosial media aja, karena pengalamanku ya teman-teman, kayak misalnya nih aku cari di job street yang gizi gitu ya, ada sih gitu ya di rumah sakit, tapi nggak pernah ada feedback balik gitu. Nah terus kemudian di LinkedIn juga aku merasa nggak dapat feedback balik, dan yang aku lihat tuh keseringan ya non gizi gitu. Nah di LinkedIn juga salah satu tipsnya itu kalian bisa nih guys follow atau mengikuti apa, connect deh, kalau LinkedIn connect ya, connect sama HR perusahaan yang memang kalian tuju. Misal kayak kaget. Misalnya kalian mau kerja di mana?
di rumah sakit X gitu. Nah, kemudian connect sama HR-nya gitu. Terus misalnya mau di Ya Allah, uh, lelaki ada saya. ini boleh di mute. Itu nanti kalian connect sama HR yang berhubungan dengan itu. Jadi kan kalau di LinkedIn tuh sering tuh yang upload tentang pekerjaan itu adalah si HR-nya gitu. Jadi sebenarnya ya kadang tuh kan kalian connect-nya ke sesama temen ya. Ya kadang bermanfaat juga sih, tapi kadang kalau bisa dikurangin aja tuh, apalagi connect ke sesama temen yang dulu SMA atau SMP gitu ya. Kadang tuh ada aja yang nge-follow ya di LinkedIn. Nah, menurut aku agak kurang sih, apalagi misalnya dia bukan di bidang yang sama. Kecuali dia di bidang yang sama, dia kan pasti nanti akan like postingan tentang gizi, nanti munculkan di beranda kita, kayak gitu sih. Terus kalau menurutku ya, kalau di Instagram itu yang paling up to date tentang lowongan gizi itu nama UNEM-nya adalah @enumerator gizi. Menurut aku dia itu paling up to date sih terhadap lowongan kerja. Kayak kalau apa ya, Instagram lowongan kerja yang lain tuh uploadnya baru besoknya, dia itu kayak eh, li- 5 menit setelah postingan dari suatu tempat sama di situ juga gitu. Jadi mungkin bisa tuh kalian follow dan kalian pantengin itu gitu. Jadi menurut aku peluang gizi itu ya agak-agak sedikit, tapi kalau dicari sebenarnya sih ada aja gitu. Nah, mungkin ini kan bentar lagi SSGI mau buka tuh, teman-teman mungkin bisa tuh daftar, walaupun sebulan peluangnya sih lumayan ya, dan kayaknya fee-nya juga lumayan. Nah, waktu itu temanku cerita gitu sih, dari aku ya gambaran tentang peluang gizi. Oke, aku setuju banget sih Kak, untuk peluang di gizi itu kayak masih dikit banget gitu sih. Jadi kayak banyaknya enumerator, bener banget kata Kak Erni. Jadi kayak kadang masih kayak bingung-bingung gitu. Oh ya, mungkin aku juga mau sharing lagi satu. Kayak waktu Boleh Kak. kemarin aku sempat ngelamar di Mayora sampai tahap wawancara. Tapi habis itu di ghosting sih. Tapi aku ngerasa, oh ini ya aku udah merasakan nih gimana rekrutmen di sana. Nah, itu pun aku bukan dapat dari job portal, bukan dapat dari sosmed gitu. Itu dapat dari koneksi aku. Jadi ada temenku yang dia itu punya temen di Mayora, dan temenku tuh nanya kayak ada nggak sih lowongan jadi QA atau QC lah gitu. Nah, dia bilang kayak, oh ya udah kalau teman-teman kamu mau coba silakan ya kirim ke email ini, nanti mungkin diprioritaskan gitu. Nah, itu temanku tuh share di grup kita gitu kayak guys nih kalau mau yang mau coba Mayora silakan gitu. Nah, terus aku coba dong, aku coba. Terus ya udah, pertama itu ya berkas kan. Terus kedua itu adalah tes TPA sama psikotes, tapi online. Yang online itu nyalain mic sama nyalain kamera gitu. Terus kemudian setelah itu oh, tes tulis dulu deh, TPA dulu, baru abis lolos psikotes baru wawancara. Nah, pas di wawancara itu kan aku ngelamarnya awalnya itu jadi QC ya. Nah, pas dari QC, nah wawancara pertama itu wawancara HR, kemudian setelah itu wawancara sama user. Nah, di user itu dibilang, eh background kamu kayaknya bisa loh sampai ke head production gitu. Nah, di situ aku kayak, oh gitu ya, padahal aku pas lagi wawancara tuh aku ngerasa kurang karena bener-bener dikulik tentang HACCP, tentang GMP, tentang ISO. Nah, HACCP sama GMP sih aku agak sedikit bisa ya jawabnya, tapi pas ISO itu aku agak kurang karena menurutku saat kita kuliah itu materi tentang ISO itu sedikit banget gitu. Jadi aku cuma hanya mencoba menjawab gitu. Nah, terus sering dikasih contoh case-case gitu loh. Kayak misalnya nih, kita mau mau produksi coklat gitu. Nah, tiba-tiba pas di tahap terakhir tuh udah ada rambutnya. Apa yang akan kamu lakukan? Kayak gitu. Nah, itu kan aku hanya berdasarkan teori dong, karena aku nggak pernah kayak gitu. Terus waktu PKL tuh aku PKL-nya di catering yang bukan pabrik. Jadi aku nggak punya gambar itu gitu. Jadi menurut aku ada beberapa pertanyaan yang aku masih kurang cocok sih. Jadi mungkin karena itulah aku di ghosting gitu sih. Jadi memang koneksi dan lain-lain itu lumayan penting sih guys gitu.
Oke, jadi bener banget sih Kak, aku juga setuju koneksi itu sangat penting ya, terutama kita kan di dunia kerja gitu ya. Jadi antar mulut ke mulut gitu kan itu sangat sangat apa ya, bisa berpengaruh ya sama karir kita ya. Oke, nah ini ada lagi nih Kak, masih ada pertanyaan satu lagi dari Kak Caca. Nah ini tips CV tips tips CV yang bagus dong Kak, dan cara biar lolos tes gitu. Gimana nih Kak, ada saran nggak? Kalau tips CV, maaf, kalian bisa deh follow yang Eza Hazami ya, atau kalau kalian main Twitter tuh ya, itu Eza Hazami dan Lokercot, HRD Bacot ya, itu mereka sering tuh nge-share tentang pengalaman kerja dan juga CV. Nah, yang paling aku rasain itu, waktu itu si Eza bilang, salah satu HRD itu dia tuh pakai salah satu aplikasi ya teman-teman, tapi aku lupa namanya apa, untuk nge-scanning keyword gitu. Jadi, atau misalnya kalau yang HRD-nya itu nggak pakai aplikasi itu, dia itu akan CTRL-F gitu ya, fine gitu ya. Nah, jadi tips dari aku mungkin kalian nggak usah lah bikin ala-ala banyak, agak-agak ribet gitu ya. Biasanya kan sekarang ini pada di Canva ya. Dulu aku juga bikin di Canva. Nah, akhirnya aku bikin di Word biasa aja udah bener-bener kayak agak polos tapi nggak polos-polos banget sih ya, atasnya masih ada agak ininya. Nah jadi bener-bener dirangkum di situ, jadi pas aku coba bener tuh, pas aku di Canva itu pas aku CTRL-F pas udah jadi PDF ada yang keyword-keyword tuh nggak masuk gitu, terus pas aku pakai Word kan jadiin ke PDF itu masuk tuh, bisa kan dicari ya, pasti bisa dong karena kan basicnya di Word gitu kan. Udah deh, jadi aku waktu itu bikinnya udah kayak gitu aja, simpel-simpel aja. Pokoknya ngikutin yang Eza tuh punya formatnya teman-teman. Kalian bisa tuh ngikutin di situ. Menurut aku itu lumayan ini sih, karena pas aku habis ganti CV tuh lumayan sering ada panggilan. Nah, aduh maaf ya, aku lagi batuk pilek nih. Nah, itu apa ya, CV-nya itu kalian ya harus masukin, nggak masukin semua sih, masukin yang penting-penting aja. Tapi menurut aku yang bagian experience tuh kalau bisa adalah satu gitu. Jadi menurut aku kalau kalian memang dulu pernah nge-enum, pernah nge-aslab, misalnya ya asisten lab gitu, atau asisten dosen, itu masukin aja nggak apa-apa gitu. Itu sebagai work experience juga gitu. Jadi eh, kadang tuh yang kosong-kosong banget juga agak gimana gitu ya. Jadi menurut aku kayak gitu sih. Mungkin ikutin sih yang formatnya si Eza Hazami itu gitu. Terus tadi pertanyaannya apa lagi? Cara belajar biar lolos tes. Aku juga nggak tahu ya. Jadi waktu aku tes, jadi aku tuh kalau tes belajar ya sesuai sama apa yang menurut aku akan keluar gitu ya. Kayak di Puskes tuh. Waktu itu kan aku mikir, ya di Puskes berarti semuanya dong akan keluar tentang diet gitu ya, tentang ibu hamil gitu, tentang posyandu, SKDN, itu menurut aku itu keluar karena kan kita udah pernah PKL nih, jadi kita akan punya gambarannya loh guys, apa gitu kan yang akan ada di ranah situ gitu. Nah bener aja, SKDN keluar, terus diet-diet keluar, ibu hamil keluar, antropometri itu aku belajar juga, itu keluar gitu. Jadi walaupun aku ngerasa waktu itu di tes itu aku kurang maksimal, apalagi terutama tentang esainya gitu ya, karena kan esainya yang tadi aku bilang kan kayak brainstorming. Nah itu ya udah kayak gitu. Nah terus waktu aku tes yang di Mayora itu, aku nanya ke temenku yang jurusannya itu adalah teknologi pangan. Aku tanya experience dia itu pas wawancara apa aja sih yang ditanya gitu. Nah dia ngasih tahu ini loh biasanya HACCP, GMP, ISO, terus yang case-case gitu. Dia bilang kan, terus aku bilang case-nya itu apa aja gitu. Nah teman aku bilang ya beda-beda tergantung perusahaannya apa. Terus aku bilang kasih dong satu contoh. Nah, temen aku udah ngasih satu contoh. Nah, bener aja karena aku waktu itu Mayora untuk Choco Factory gitu ya. Terus temen aku tuh waktu itu adalah restoran gitu ya. Ya, jadi beda pasti case-nya gitu. Jadi, kita bisa sih menganalisa dari situ. Kayak kita tuh
lagi menuju ke perusahaan apa sih, terus kan pasti kita udah punya gambarannya waktu di kuliah dan saat PKL, jadi bisa kita tahu, oh kayaknya ini deh yang akan keluar. Dan waktu itu aku juga sering tuh search di Google, misal kumpulan soal tes puskesmas gitu ya. Nah, waktu kumpulan soal tes puskesmas itu aku nggak nemu, tapi aku keywordnya diganti lah kayak kumpulan soal gizi gitu. Nah, satu dua ada sih yang mirip di situ gitu. Nah, terus kayak yang Mayora juga aku search kayak apa aja sih TPA-nya, apa aja sih psikotesnya yang keluar gitu. Nah, ternyata bener tuh ada yang ngasih tahu kalau tes gambar tuh sama apa warteg ya, yang psikotes warteg itu juga keluar gitu sih. Jadi kalian harus menganalisa dulu dari diri sendiri dan disesuaikan dengan apa yang PKL, dan juga kalian bisa cari di Google gitu. Oke deh, jadi itu ya Kak, Caca udah kejawab ya Kak untuk tips tips CV yang bagus itu bisa yang simpel-simpel aja gitu, tapi isinya nggak simpel gitu ya. Terus juga untuk apa tadi ya, untuk belajar itu mungkin bisa dipelajari berbagai hal gitu ya, mulai dari antropometri, pokoknya semua yang udah apa tuh, udah kita pelajarin di kuliah kayak dipelajarin lagi gitu ya, soalnya ternyata yang banyak yang keluar gitu. Tadi kan kata Kak Erni, ini keluar, itu keluar gitu ya, takutnya entar ada yang lupa kan. Jadi lebih baik dipelajari semuanya gitu. Nah, nggak kerasa banget ya teman-teman udah waktu menunjukkan pukul 11:06. Nah, ini udah terakhir banget. Jadi mungkin sebelum kita berpisah gitu ya, berpisah padahal minggu depan masih ada ya teman-teman. Nah, ini mungkin dari Kak Erni gitu ya, ada nggak sih Kak kayak pesen-pesen nih buat teman-teman yang masih masih apa ya, masih galau gitu ya, masih 50-50 nih kayak, "Aku kira-kira, ke masyarakat kira-kira nyaman nggak ya?" Gitu ya. Kan tadi soalnya tadi Kak Erni, apa tuh, kan pertama-tama ke non-gizi tuh ya, itu sangat nggak nyaman. Terus kayak temen-temen mungkin kayak, "Aku kira-kira bakal nyaman nggak ya di sini?" Atau mungkin ada nggak sih Kak, pesan gitu buat teman-teman yang masih kuliah, yang kuliah mungkin sebentar lagi akan PKL Puskesmas, atau teman-teman yang masih tadi, masih nyari-nyari loker gitu untuk, eee, apa ya, untuk saran dari Kak Erni buat teman-teman yang sekiranya tertarik gitu untuk apply gitu ke bidang gizi masyarakat, mungkin ada pesan-pesan gitu, Kak? Oke, yang pertama sih jangan terlalu pilih-pilih sih ya, terus kalian harus berani untuk mencoba gitu. Nah, menurut aku ketika nanti sudah ada peluang yang datang, ya kalian harus coba aja biar kalian tahu kalian tuh suka apa enggak sih di bidang ini gitu. Nah, kan kalian sendiri ya yang tahu diri kalian akan cocok di mana, jadi kalian udah bisa sih menurut aku menganalisa sesuai dengan gambaran PKL atau PBL yang tadi kalian bilang. Nah, terus yang kedua, menurut aku ya yang kayak enum cuma sebulan atau kalian aslab dan lain-lain, itu menurut aku bisa kalian coba. Jadi nanti CV kalian tuh experience-nya lumayan banyak karena orang tuh akan menganggap kalian tuh udah ada skill yang mumpuni lah di bidang yang sesuai dengan apa yang kalian lamar gitu. Nah, terus yang ketiga menurut aku terutama yang kalian akan ingin gitu ya terjun di bidang apa, footage gitu ya, itu, kayak yang Mayora dan lain-lain, industri gitu ya, industri makanan, menurut aku kalian mulai dari sekarang, bisa sih ikut training-training tentang HACCP, GMP, ISO. Jadi nanti di CV kalian tuh kalian udah punyalah, sertifikasi tentang itu, gitu. Jadi itu sih menurut aku yang harus, dipersiapkan karena waktu itu aku udah punya tuh sertifikat HACCP dan GMP dari Kementerian Industri. Jadi waktu aku ngelamar di Mayora pun aku lumayan pede karena aku udah ada sertifikat itu gitu ya. Maksudnya nggak kosong banget nih pengetahuan tentang industri. Jadi ya kalian harus menyesuaikan apa yang akan kalian lamar. Terus aku tuh bikin CV juga waktu itu versi Indonesia dan bahasa Inggris ya. Jadi menurut aku lumayan penting juga sih karena sekarang waktu pas aku eh, apa ya ngelamar di salah satu tempat tuh sama di Mayora juga itu awalnya tuh introduction-nya tuh in English dulu gitu. Jadi
Mungkin kalian yang, masih belum, bisa bahasa Inggris dasar gitu ya, bisa juga sekarang dipelajari untuk dipersiapkan. Jadi kadang tuh wawancara out of the box juga sih, kadang tiba-tiba dia ngajakin kita ngomong bahasa Inggris gitu, karena kan memang itu, international language ya. Jadi mungkin itu sih yang dipersiapkan, kayak kalian bisa menganalisa diri kalian sendiri, terus kalian harus, berani untuk coba ketika ada peluang yang datang biar kalian tahu, "Oh, berarti besok nih, saya harus ngambil yang ini ya, bukan ngambil yang ini lagi," gitu. Terus kalian harus, sambil nunggu-nunggu waktu luang ikut aja training-training yang memang, sekiranya akan menunjang, kalian di bidang gizi gitu ya. Kalau misalnya memang kalian ingin di bidang gizi atau misal kalian ingin di bidang lain ya kalian harus, ikut training atau sertifikasi yang akan menunjang itu gitu dan, persiapan bahasa sih menurut aku, gitu. Oke deh, mantap banget nih Kak Erni untuk pesan-pesan buat teman-teman. Nah, ini karena udah akhir banget, mungkin tadi teman-teman ada yang baru join di pertengahan atau bahkan gitu baru join tadi waktu Kak Erni kasih pesan-pesan, mungkin aku mau apa ya, mau kasih ringkasan dikit aja supaya teman-teman bisa recall lagi tadi apa yang Kak Erni jelasin, mungkin ada yang kelewat, ntar bisa dicatat tuh, dicatat gitu ya. Mungkin yang pertama-tama itu, jadi KRNI pertama-tama kan memang di awal-awal belum ada, pandangan gitu ya tentang gizi masyarakat, ngapain aja, tapi mulai ada pandangan tuh di semester 6 atau 7 waktu ada PKL dan ternyata malah tertarik gitu di bidang itu. Terus untuk, proses berkarir KRNI itu cukup panjang gitu ya, bisa di gizi masyarakat ini. Jadi KRNI udah mencoba berbagai bidang gitu, mulai dari yang non-gizi, kemudian ada di klinik, dan juga di gizi masyarakat, dan ternyata memang yang tertarik itu ya memang yang seperti di awal tadi, yang di gizi masyarakat waktu PKL. Kemudian untuk tahap-tahap penerimaan di puskesmas gitu ya, itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu seperti biasa ya teman-teman, ada seleksi berkas, kemudian ada tes tulis tentang gizi, di mana di tes tulis itu ada case study-nya gitu, terus kemudian ada tes praktek dan juga ada wawancara. Kemudian di, puskesmas ini tuh ada 2 jenis kegiatan ya teman-teman, mulai dari ada yang di dalam gedung tuh kayak, konsultasi gitu, terus kemudian untuk yang di luar gedung itu lebih ke yang langsung ke masyarakat banget lah gitu istilahnya. Jadi kayak ada ke posyandu, kemudian ada penyuluhan dan pelacakan dan sebagainya gitu. Terus, untuk di puskesmas itu tuh sangat wajibkan gitu ya, bisa dibilang gitu untuk teman-teman punya STR. Jadi, karena sebentar lagi Ukom nih ya teman-teman, mungkin teman-teman bisa join gitu yang, memang ada waktu untuk join Ukom, bisa join Ukom, terus nanti bisa langsung ngurus STR biar lebih mempermudahkan kalian nanti untuk apply ke beberapa kayak rumah sakit juga, setahuku juga sih ada nggak harus ya, mungkin ada yang harus ada STR, ada yang enggak gitu. Jadi mungkin STR di sini bisa dibilang kayak lumayan penting gitu ya, dan tentunya belajar bareng ilmu giziku dong. Gitu. Nah, terus untuk, tips-tips dari KRNI itu, ada beberapa tips nih yang tadi bisa, aku kasih tahu lagi ya. Jadi yang pertama itu, kalian harus bisa analisa diri kalian gitu ya. Jadi kayak, aku harus sudah bisa nih kayak, mungkin aku sukanya di bidang apa, kayak, oh mungkin aku harus dicoba di bidang situ atau gimana gitu. Terus kalian juga harus berani mencoba gitu ya. Nanti soalnya kalau kayak, ih takut-takut gitu ya, kayak, ih takut ini, takut itu gitu, nanti takutnya malah menyesal gitu di depannya kayak, ih coba kemarin ikut ya, siapa tahu keterima gitu ya, kalau misalnya nggak dicoba kan nggak ada yang tahu gitu kita apakah kita memang, mampu gitu di bidang itu atau enggak. Jadi harus berani mencoba ya teman-teman. Terus ada juga ikut training nih, ikut training itu biar apa ya, kalau dari pendapat aku pribadi, biar kita tuh ada nilai jual lebih gitu bisa dibilang kayak, kita kan, gizi nih misalnya tadi yang seperti Kak Erni bilang kalau misalnya teman-teman mau ke bidang industri gitu semisal itu kan, eee, terutama banyak ya saingannya nggak cuma di bidang gizi aja gitu, banyak teman-teman lain yang bersaing di bidang itu. Jadi usahakan kayak kita harus punya nih nilai lebih gitu. Jadi kita memang udah punya nilai lebih dengan mereka, kayak kita lebih kenal nih gizinya gitu, tapi kalian juga kenal nih kayak misalnya ikut training HACCP atau ikut training-training yang lain biar kayak kalian juga tuh mengenal gitu dunia itu.
Dan kemudian tadi juga aku sempet highlight juga, jadi, penting juga gitu ya teman-teman untuk bisa bahasa Inggris gitu, karena di zaman-zaman sekarang gitu ya, sekarang semuanya, bahasa Inggris sangat diperlukan dan juga bener kata Kak Erni tadi mungkin bisa bisa aja tiba-tiba kayak kalian di, wawancaranya padahal mungkin dibilangnya bahasa Indonesia tapi tiba-tiba, apa ya, tiba-tiba ditanyanya bahasa Inggris kan kalau misalnya ternyata nggak bisa, lumayan takut gitu ya. Jadi disarankan untuk teman-teman bisa bahasa Inggris seenggaknya yang, conversation lah gitu. Jadi bisa ngomong-ngomong dan harus pede sih itu. Nah mungkin di sini teman-teman masih ada yang kepo gitu sama Kak Erni, mungkin karena tadi Kak Erni banyak, pengalamannya gitu, mungkin masih mau nanya-nanya, Kak Erni bersedia nggak nih misalnya, kan tadi Kak Erni udah bilang, relasi itu penting ya Kak, mungkin mau share-share LinkedIn-nya gitu Kak, biar kayak temen-temen yang mau connect nih sama Kak Erni kayak, "Kak aku mau connect nih, pengen, nanya-nanya lebih atau pengen lihat-lihat, apa sih experience-nya Kakak," gitu. Mungkin boleh nggak nih Kak untuk LinkedIn-nya di-share-share gitu? Oh, maaf maaf, LinkedIn aku lagi aku, apa, matikan sementara, jadi nah, nggak bisa aku share ya. Nanti mungkin kalau kalian ada yang mau nanya-nanya ke aku, bisa tuh ke channel yang sharing pengalaman aja, terus aku di-tag, atau kalian boleh juga, langsung chat pribadi aku melalui Discord ini, silakan aja, nggak apa-apa. Maaf banget ya guys, LinkedIn aku lagi aku matiin. Oke deh, siap Kak. Oke, jadi teman-teman sayang sekali ya, Kak Erni LinkedIn-nya lagi dimatikan sementara. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman masih ada yang kepo, untuk Kak Erni mau nanya dong gitu ya, bisa mungkin Kak Erni sangat feel free gitu untuk berdiskusi dengan kalian, bisa nanya lewat Discord ini yang ada di bagian karir gizi tuh kan ada yang paling bawah itu ada sharing pengalaman. Jadi biar teman-teman yang lain juga bisa saling sharing gitu satu sama lain. Terus atau kalau misalnya kalian masih malu gitu untuk, nanya-nanya di sharing pengalaman, boleh langsung personal chat aja gitu ke Kak Erni di Discord ini gitu. Mungkin sekian sih dari aku teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang udah mau join dan udah tertarik gitu dengan ini kan berarti kalian udah tertarik gitu ya di bidang gizi masyarakat tuh ngapain aja gitu sesuai judul. Nah mungkin sekian dari aku dan Kak Erni, semoga bisa menjawab apa ya, pertanyaan teman-teman selama ini kayak, kira-kira ngapain sih kerja di gizi masyarakat gitu. Mungkin bisa cukup membuka pikiran teman-teman yang mungkin masih rada-rada ragu gitu atau kayak masih bingung-bingung, mungkin bisa semakin tertarik gitu ya, bisa mengikuti jalurnya Kak Erni gitu. Mungkin sekian aja dari aku dan Kak Erni. Jangan lupa juga untuk teman-teman untuk follow, mungkin yang belum follow, tapi kayaknya udah follow sih, untuk follow Ilmu Giziku karena di situ banyak banget info-info terutama ini kan UKOM nih ya sebentar lagi, kalian bisa ikut-ikut tuh ada kuis kan, kuis tiap hari, terus bisa lihat juga pembahasannya di bagian UKOM. Terus kalian juga karena di Ilmu Giziku ini banyak info-info penting, terus juga yang pastinya untuk kalian teman-teman yang nggak mau ketinggalan nih untuk Nutri-Share session selanjutnya, selalu pantengin Ilmu Giziku dan juga nanti kita bakal sharing yang tentunya pasti lebih menarik juga dari ini juga pasti menarik banget sih, tapi selanjutnya mungkin lebih menarik lagi untuk teman-teman yang, minatnya ada di bidang lain gitu. Mungkin sekian dari aku, terima kasih teman-teman yang udah join, selamat siang dan selamat makan. Dadah teman-teman, sampai ketemu lagi.